Halo semua, kali ini kita akan membahas materi mengembangkan instrumen dan teknik pengumpulan data serta penggunaan Mendeley, Jetro, dan EndNote. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Instrumen penelitian sangat penting karena menentukan kualitas data yang diperoleh. Jika instrumen yang digunakan baik, maka data penelitian juga akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Fungsi instrumen penelitian yaitu untuk membantu peneliti memperoleh informasi sesuai tujuan penelitian. Selain itu, instrumen yang membantu peneliti dalam proses pengolahan dan analisis data. Jenis instrumen penelitian. Jenis instrumen penelitian terdiri dari beberapa macam, yaitu ada wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Yang kedua ada observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objektif atau situasi yang diteliti. Yang ketiga ada kuesioner, di mana adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi. Yang keempat ada dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen seperti buku, arsip, foto, laporan, dan catatan penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya pengembangan instrumen penelitian. Pengembangan instrumen penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti menentukan tujuan penelitian dan variabel yang akan diukur. Setelah itu peneliti membuat indikator dan kisi-kisi instrumen. Selanjutnya disusun pertanyaan atau pernyataan sesuai indikator yang telah dibuat. Instrumen yang sudah diselesai kemudian diuji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen sudah sesuai dengan variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi hasil pengukuran. Jika terdapat pertanyaan yang kurang tepat, maka instrumen perlu diperbaiki dan direvisi. Selanjutnya teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Teknik yang sering digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Pemilihan teknik pengumpulan data harus sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dan observasi lebih sering digunakan karena dapat menghasilkan data yang mendalam. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, kuesioner lebih banyak menggunakan karena lebih praktis dan mudah dianalisis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan baik dan menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya penggunaan Mendeley, Jetro, dan EndNote. Dalam penulisan karya ilmiah, aplikasi referensi manajer seperti Mendeley, Jetro, dan EndNote sangat membantu peneliti dalam mengelola referensi. Aplikasi tersebut digunakan untuk menyimpan jurnal, artikel, dan sumber pustaka lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga membantu membuat sitas dan daftar pustaka secara otomatis sehingga penulis karya ilmiah menjadi lebih mudah, cepat, dan rapi. Penggunaan aplikasi reference manager yang dapat mengurangi kesalahan dalam penulisan daftar pustaka dan mempermudah peneliti dalam mencoba kembali sumber referensi yang digunakan. Selanjutnya kita membahas soal pertama. Seorang mahasiswa ingin mengetahui kebiasaan jajan siswa SD tanpa diketahui siswa agar perilaku mereka tetap alami. Ia datang ke kantin, sekolah, dan mengamati perilaku siswa dari kejauhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah A. Wawancara mendalam, B. Observasi non-partisipan, C. Diskusi kelompok terarah, D. Angket tertutup, dan D. Studi dokumentasi. Jawabannya adalah B. Observasi non-partisipan. Dengan pembahasan, peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat dalam aktivitas responden. Soal yang kedua yaitu dalam penelitian stunting, peneliti menanyakan pengalaman ibu mengenai pemberian ASI eksklusif secara fleksibel dan mendalam tanpa pertanyaan baku. Teknik tersebut disebut A. Kuesioner tertutup, B. Observasi partisipatif, C. Wawancara tidak terstruktur, D. Dokumentasi, E. Survei daring. Jawabannya adalah C. Wawancara tidak terstruktur. Dengan pembahasan, wawancara tidak terstruktur bersifat fleksibel dan menggali informasi secara mendalam.
Selanjutnya soal nomor 3. Seorang mahasiswa memperoleh data angka hipertensi dari laporan tahunan puskesmas tanpa melakukan wawancara langsung kepada pasien. Teknik pengumpulan data tersebut adalah A. Eksperimen, B. Observasi, C. Dokumentasi, D. Angket terbuka, E. Focus group discussion. Jawabannya adalah C. Dokumentasi dengan pembahasan. Dokumentasi menggunakan data yang telah tersedia seperti arsip, laporan, dan rekam medis. Baik, sekian hasil dari presentasi ataupun materi kita yang hari ini. Terima kasih, bye-bye, sampai ketemu kembali.